pada dasarnya apa yang saya sampaikan baru saja itu adalah semacam pengantar untuk review buku yang berjudul Tifa Penyair dan Daerahnya pada kesempatan kali ini. Dalam video ini saya ingin menunjukkan semacam barangkali bisa disebut kekurangan mungkin. Kekurangan terkait dengan tulisan-tulisan yang disajikan dalam buku ini. Saya akan mereview beberapa tulisan dan tentu saja tidak semuanya karena tulisan ini berisi 31 esai. Saya tidak akan menyampaikan semua. Saya akan menyampaikan beberapa tulisan yang menurut saya mengandung beberapa persoalan di dalamnya yang jika dikerucutkan itu akan mengerucut pada hal terkait landasan berargumentasi, juga batas-batas yang digunakan oleh H.B. Yassin dalam menerangkan fenomena atau persoalan yang sedang ia jelaskan. Langsung saja, pertama adalah sebuah esai atau tulisan yang berjudul Seni, Seniman, dan Peminat. Di dalam tulisan ini atau esai ini, H.B. Yassin mencoba menjelaskan sebuah fenomena bahwa ketika itu banyak cendekiawan atau seorang akademisi, para akademisi itu tidak bisa memahami puisi-puisi yang diciptakan oleh para penyair yang ada pada saat itu. Bagi para cendekiawan itu, puisi-puisi yang ada dianggapnya berbahasa gelap, kurang bisa dipahami, dan terlalu bermakna plural gitu. Yang kemudian oleh H.B. Yassin ini dia mencoba membela para penyair bahwa bahasa yang demikian itu sejatinya adalah bahasa yang mengandung estetika. Penyair sudah berusaha secara mati-matian memperoleh bahasa yang diyakininya adalah bahasa yang terbaik untuk menunjukkan sanubarinya, isi dari hati sanubari. Kemudian di dalam tulisan itu H.B. Yassin mengatakan bahwa bahasa penyair itu sebenarnya adalah bahasa yang universal. Artinya bahasa itu bisa dipahami oleh semua orang. Tapi pada kenyataannya, pada istilah itu, definisi istilah itu, H.B. Yassin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bahasa universal itu adalah bahasa yang dipahami antar penyair. Nah, dalam hal ini dia tidak memberikan contoh dari definisi yang dimaksud itu seperti apa. Kemudian dari pembacaan itu muncul beberapa pertanyaan dalam benak saya. Di antaranya pertanyaan semacam mengapa harus ada pernyataan saling mengerti antar penyair? Bukanlah universal juga berlaku di luar lingkaran
yang dimaksud. Kemudian juga pertanyaan seperti apakah yang dimaksud universal atau umum itu berkaitan dengan makna. Nah, di dalam tulisan ini HB Yasin saya kira tidak menjelaskan persoalan itu. Persoalan yang dimaksud dengan universal itu yang seperti apa? Apakah batas-batas universal itu adalah hanya berada di ruang lingkup penyair atau universal dalam arti bahasa secara umum? Kemudian tulisan selanjutnya adalah tulisan yang berjudul surrealis. Di dalam tulisan ini HB Yasin mencoba menjelaskan istilah dari surrealisme, suatu aliran seni gitu. Menurut HB Yasin, salah satu dari ciri surrealisme adalah terkait dengan keseluruhan dan kesewaktuan. HB Yasin memberikan contoh sebuah film. Di dalam sebuah film, dia tentu saja terdapat suara, kemudian latar tempat, properti, dan lain sebagainya yang itu dikemas menjadi satu sehingga kedudukannya menjadi semacam apa ya, berbagai hal yang kemudian itu disatukan menjadi satu gitu. Nah, kemudian HB Yasin juga memberikan semacam apa ya, definisi barangkali. Surrealisme ini sebenarnya apa gitu. Walaupun sebelumnya dia telah memberikan suatu contoh gitu. Tapi HB Yasin dalam hal ini merasa bahwa penjelasannya itu memerlukan sebuah penjelasan lain. Di dalam tulisan ini HB Yasin memberikan sebuah penjelasan berangkat dari pemikiran seorang psikoanalisa yang bernama Sigmund Freud. Dia mengatakan, maksudnya dia itu HB Yasin. HB Yasin mengatakan bahwa surrealisme itu adalah wujud dari produk yang dalam psikoanalisa disebut sebagai bawah sadar seseorang gitu. Jadi surrealis itu timbul karena ada hal-hal di dalam diri seseorang yang tidak tersampaikan apa ya istilahnya itu, tidak bisa tersampaikan ke dalam sebuah karya seni. Dalam hal ini bisa juga terkait dengan karya sastra. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, jika kemudian surrealisme itu adalah wujud dari alam bawah sadar si pencipta atau manifestasi dari alam bawah sadar, lalu bagaimana dengan karya-karya lain di luar surrealis gitu, di luar klaim bahwa sebuah karya itu surrealis gitu? Bukankah Sigmund Freud itu mengatakan bahwa karya sastra secara keseluruhan atau segala jenis karya sastra itu adalah manifestasi alam bawah sadar? Nah, HB Yasin yang saya kira tidak menjelaskan ini gitu. Apabila HB Yasin itu bersikukuh menjelaskan bahwa karya surrealis itu adalah alam bawah sadar manusia, lantas batasan atau perbedaan
dengan karya sastra secara umum itu seperti apa gitu, ketika dia itu sama-sama berasal dari alam bawah sadar manusia. Tentu ini sebuah persoalan yang saya kira sangatlah abstrak gitu, sulit untuk disampaikan secara tekstual gitu. Kemudian kita beralih pada tulisan yang berjudul Prosa dan Puisi. Di dalam tulisan atau esai ini, H.B. Yasin berusaha mencoba untuk membedakan kedua jenis genre tersebut. Perbedaan antara prosa dan puisi. Dia kemudian menawarkan bahwa perbedaan di antara keduanya itu sebenarnya terletak pada persoalan bahasa. H.B. Yasin menyebut pada wilayah prosa dia menggunakan sebuah istilah bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa yang digunakan di dalam prosa baginya itu disebut sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Nah, bahasa ilmu pengetahuan sendiri adalah bahasa yang sifatnya itu adalah bernilai pengertian. Sementara di dalam puisi itu menggunakan bahasa yang oleh H.B. Yasin disebut sebagai bahasa perasaan penyair. Nah, H.B. Yasin ini sayangnya tidak memberikan bahasa perasaan penyair itu yang seperti apa. Karena pada akhirnya H.B. Yasin juga mengatakan bahwa bahasa ilmu pengetahuan itu juga sama seperti dengan bahasa perasaan penyair. Dia memberikan beberapa contoh, misalnya kata tidak, dalam variasinya dia juga ada kata seperti tiada, tak atau ndak gitu. Jadi kata tidak ini mempunyai berbagai varian. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kata yang telah disebutkan ini haram digunakan pada bahasa yang sifatnya ilmu pengetahuan atau bahasa prosa gitu. H.B. Yasin saya kira tidak menjelaskan hal itu.